Shalom teman-teman semua. Berikut ini adalah panduan bagi kita untuk ibadah sekolah minggu online. Tolong diperhatikan ya. Pertama-tama, teman-teman, siapkan dirimu untuk memulai ibadah dengan mandi yang bersih dan berpakaian yang rapi ya. Kedua, jangan lupa bahwa ini adalah ibadah. Kita tidak boleh sambil mengobrol atau makan, bermain, dan lainnya. Kita harus benar-benar serius. Ketiga, bila adik-adik menemukan ada hal-hal yang belum dimengerti, dapat bertanya kepada papa mama kalian. Demikian panduan ibadah Sekolah Minggu Online GBI Matawai. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, di minggu yang pertama ini ya, bulan yang ke-7 kita berjumpa lagi. Dan semoga adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat. Betul. Jangan lupa minum vitamin, istirahat yang banyak, pakai masker, oke? Cuci tangan. Betul. Oke, kita mau yel-yel sedikit dulu adik-adik. Ada sukacita, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Bom, bom, bom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, di mana kami masih bisa bersama berkumpul, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Dan kini tiba saatnya kami akan memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes, I am. Yes. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar.
tema dari firman Tuhan Ya. adalah sederhana untuk memuliakan Tuhan. Oke adik-adik, siapkan hati kita ya. Ya, kita akan menyanyikan satu pujian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian. Yesus, Yesus, Kau yang mulia. Yesus, Yesus, Kau yang mulia. Yesus, Yesus, Kau yang ku sembah. Kami
adik-adik di rumah dengan papa mama mereka. Biarlah firman-Mu menjadi firman yang mengubah hidup kami, menjadikan kami anak-anak yang makin mengasihi-Mu. Pakai hidup kami menjadi berkat dan menerangi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati dan urapi guru sekolah minggu yang menyampaikan cerita-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya semua adik-adik di rumah katakan amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang seorang yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Kita akan belajar tentang Naaman dan seorang pelayan perempuan. Nah adik-adik, pelayan perempuan dalam cerita ini dipakai oleh Tuhan. Nah seorang pelayan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, bagaimana ceritanya? Seorang perempuan yang dianggap rendah, dianggap hina, tidak memiliki status, tapi digunakan Tuhan untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, ya, untuk menerima, membantu Naaman bisa mengenal Tuhan. Naaman ini adalah tuannya. Super kebenaran kita pada pagi hari ini adalah Tuhan memakai hal yang sederhana untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita sebutkan sama-sama, Tuhan memakai hal sederhana untuk kemuliaan Tuhan. Nah adik-adik, dalam cerita ini kita bisa melihat bahwa Tuhan memakai seorang perempuan yang merupakan seorang pelayan untuk memperkenalkan Tuhan lewat iman. Jadi Tuhan tidak memakai orang yang kaya, tidak memakai orang yang banyak harta, orang yang bos, kedudukannya tinggi. Jadi Tuhan memakai seorang yang rendah, ya, seperti pelayan ini. Jadi adik-adik, tidak perlu kaya, tidak perlu pintar yang pintar banget, tidak perlu adik-adik nih punya posisi menjadi bos besar, ya, untuk menjadi alatnya Tuhan. Jadi Tuhan bisa memakai siapa saja, kapan saja, di mana saja. Orang yang sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan, Tuhan bisa pakai. Yang pertama kita harus punya apa? Kerendahan hati adik-adik, mau dipakai Tuhan. Ya kita wajib memperkenalkan iman kita kepada orang lain. Jadi adik-adik, jika kita tertangkap, kita dipaksa untuk mengikuti orang lain, kita terpisah dengan keluarga kita, bagaimana perasaan kita? Pasti sedih ya adik-adik. Pasti kita hari-hari kita itu susah, hari-hari kita itu menderita ya. Nah perempuan ini dia diambil paksa adik-adik, dari keluarganya, dari teman-temannya, dari rumahnya, dari lingkungannya. Seharusnya perempuan ini akan merasa kepahitan ya. Dia merasa, karena apa? Dia diambil paksa dari keluarganya, dari bangsanya. Ya, wajar kalau dia merasa kepahitan kepada tuannya. Tuannya ini adalah Naaman, ya adik-adik. Tetapi berbeda adik-adik dengan orang-orang lain yang merasa tersiksa. Orang ini, pelayan ini, dia tidak menaruh kepahitan, walaupun pasti dia merasa marah karena dia diambil paksa. Yang dia lakukan adalah apa? Dia tetap memiliki iman kepada Tuhan adik-adik. Dia tetap dalam masa susahnya, dia tetap percaya bahwa ada pertolongan Tuhan. Dia tetap melakukan apa yang menjadi tugasnya. Jadi boleh saja tuannya Naaman ini mengambil dia dari keluarganya, dari bangsanya, dari teman-temannya. Tetapi satu yang tidak bisa diambil oleh Naaman, apa? Iman dari perempuan ini. Dia tidak bisa mengambil iman bahwa perempuan ini percaya kepada Tuhan.
lewat iman yang teguh, iman yang ada terus dalam kehidupan perempuan ini memperkenalkan kepada Naaman bahwa yang bisa menyembuhkan sakit kusta yang diderita oleh Naaman adalah Tuhan, hanya Tuhan saja. Ya, kalau dia mengalami kepahitan, pasti dia bilang, ini kau sakit kusta karena kau jahat, karena kau mengambil saya dari keluarga saya. Tapi tidak itu. Dia memperkenalkan Tuhan kepada Naaman. Jadi adik-adik, dimanapun kita berada, kalau iman kita tetap kuat, Tuhan pasti akan memakai kita. Seperti perempuan ini, memperkenalkan Tuhan kepada Naaman. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan Naaman. Nah, jadi Tuhan, kita ucapkan sama-sama super kebenaran kita pada minggu ini. Tuhan memakai hal sederhana untuk kemuliaan Tuhannya. Jadi Tuhan bisa menggunakan siapa saja, seperti yang Kak Vena katakan tadi. Siapa saja, di mana saja, dan kapan saja Tuhan bisa memakai. Walaupun kita nih orang yang biasa-biasa saja, orang tidak anggap. Orang bilang ini anak kecil saja, tapi ada iman yang di dalam hidup kita ya. Jadi Tuhan bisa memakai kita kapan saja. Ya, jadi saat kita di mana saja, jangan adik-adik takut untuk menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Seperti perempuan ini, dia memberitahukan kepada Naaman imannya, kepercayaannya, sehingga Naaman yang awalnya sakit kusta mengalami kesembuhan adik-adik ya. Dia punya penyakit kusta, tahu kan penyakit kusta? Jadi seluruh tubuhnya itu borok ya, luka-luka, bernanah, bau, orang tidak suka. Ya, Naaman ini orangnya kaya, seorang pemimpin. Wah, orangnya luar biasa di mata orang lain ya. Tetapi Tuhan memakai pelayan ini. Kenapa Tuhan tidak memakai orang yang lebih baik saja? Seorang pemimpin yang hebat, bos besar, orang yang kaya raya. Kenapa Tuhan tidak pakai? Karena apa adik-adik? Kemuliaan, kehormatan, pujian itu hanya milik Tuhan, ya. Tidak ada orang yang pantas menerimanya selain Tuhan, adik-adik. Jadi adik-adik, di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan bahwa tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan juga yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat, adik-adik. Jadi adik-adik, seorang perempuan ini adalah seorang budak ya. Orangnya kalau budak itu tidak bebas, mau keluar, mau kemana saja, mau bikin apa, tidak bebas. Tapi Tuhan memakai dia. Dunia mungkin melihat dia adalah perempuan yang bodoh, tidak sempurna, ya. Tapi lihat, Tuhan itu luar biasa adik-adik. Tuhan memakai dia untuk memperkenalkan Naaman, sehingga Naaman bisa menerima kesembuhan, ya. Naaman bisa mendapatkan berkat kesembuhan. Jadi adik-adik, Tuhan memakai seorang pelayan yang rendah hati ini untuk memperkenalkan Tuhan kepada tuannya, ya, kepada tuan dari perempuan ini. Jadi perempuan ini adalah seorang pelayan, sehingga tuannya bisa menerima kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Jadi adik-adik, ketika kita memiliki kerendahan hati, kita memiliki kelemah lembutan, maka kasih Tuhan akan memakai kita yang lemah ini untuk memberkati orang lain. Jadi adik-adik, siapa yang mau seperti perempuan ini? Walaupun dia tidak memiliki segala sesuatu, teman tidak ada, keluarga tidak ada, dia diambil paksa dari bangsanya, dia tidak memiliki siapa-siapa, dia sendiri, dia hanya
memiliki apa? Kerendahan hati. Dia hanya memiliki apa? Memiliki iman kepada Tuhan. Dia hanya memiliki apa? Dia hanya memiliki harapan bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam kehidupannya. Lewat apa yang dia lakukan, dia memperkenalkan aman kepada Tuhan. Dia memperkenalkan imannya kepada Tuhan. Dari situlah terjadi perubahan, adik-adik. Naaman percaya dan apa? Mujizat terjadi dalam kehidupan Naaman lewat apa? Seorang Nabi Elisa. Dia dipakai Tuhan untuk memberkati Naaman. Ya, kerendahan hati, taatnya seorang perempuan ini, itu yang harus kita contoh, adik-adik. Dimanapun kita berada, adik-adik. Walaupun kita dalam keadaan tertekan, kita dalam keadaan tidak punya apa-apa, adik-adik, asalkan ada Tuhan dalam hati kita, ada iman kepada Tuhan dalam kehidupan kita, adik-adik. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan akan ada dalam kehidupan kita. Apa yang adik-adik punya saat ini? Mungkin adik-adik punya kepintaran, adik-adik memiliki kemampuan untuk menolong orang, adik-adik memiliki rasa keadilan, adik-adik memiliki kuat bekerja seperti itu, adik-adik memiliki iman, adik-adik memiliki keinginan untuk menolong orang lain. Jangan tahan-tahan, adik-adik. Dimanapun kita berada, kalau itu salah, kita harus berani katakan salah, yang benar ini seperti ini. Walaupun di orang di dalam rumah kita, ya, papa mama kita, adik kakak kita, kasih tahu. Bukan berarti kita mau menjadi hakim, tidak. Kita harus kasih tahu, oh ini salah, ini menurut yang benar ini seperti ini. Jangan takut, adik-adik, ya, jangan takut. Nanti orang bilang, kau itu karena anak sekolah minggu sok-sokan, maunya semuanya harus baik-baik. Tidak, adik-adik, kita harus kasih tahu, karena itu menjadi tugas kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Jangan menahan-nahan diri untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Seperti seorang pelayan ini, seorang wanita ini, ya, dia dipakai Tuhan. Karena apa, adik-adik? Di dalam kita ada Roh Kudus, Roh penolong yang akan menolong kita, memberikan hikmat kepada kita untuk kita bisa berani. Asalkan kita mau, adik-adik. Mau jadi berkat? Mau jadi berkat? Oke, amin. Kak Vena percaya adik-adik semuanya mau dipakai oleh Tuhan menjadi berkat di mana saja kita berada. Jangan takut, kenapa? Tuhan ada di dalam kita. Roh Kudus Tuhan sudah berikan untuk menolong kita semua. Oke, amin buat kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kak Vena ajak kita semuanya berdoa untuk mengucap syukur untuk kebenaran yang kita dengar pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini, Bapak. Kami boleh belajar tentang iman seorang pelayan perempuan yang bisa dibagikan sehingga orang lain dapat menerima keselamatan bahkan kesembuhan di dalam hidup mereka, Bapak. Terima kasih Bapak. Bantu juga setiap kami, baik saya maupun adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing, untuk berani memperkatakan kebenaran firman Tuhan, untuk berani menegur, untuk berani melakukan hal-hal yang baik walaupun di sekeliling kami tidak mendukung kami, Tuhan. Tolong setiap kami, Bapa. Ini hati kami, Tuhan. Kami percayakan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami percaya kami adalah warga kerajaan surga. Ampuni setiap kelemahan kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi adik-adik, siap jadi berkat? Sekali lagi Kak Vena bilang, siap jadi berkat? Oke, semuanya pasti siap jadi berkat. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Yes, semangat terus. Ingat adik-adik, jaga kesehatan ya.
ini COVID mulai banyak yang terkena COVID. Adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan, jangan keluar sembarangan, tetap pakai masker, siapkan hand sanitizer di mana saja adik-adik berada ya. Keluar rumah jika ada perlu saja ya. Ingat jaga kesehatan. Tuhan mengasihi adik-adik, Tuhan mengasihi kita semua. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan menahan-nahan diri untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Seperti seorang pelayan ini, seorang wanita ini ya, dia dipakai Tuhan. Karena apa adik-adik? Di dalam kita ada Roh Kudus, Roh penolong yang akan menolong kita, memberikan hikmat kepada kita untuk kita bisa berani. Asalkan kita mau adik-adik. Mau jadi berkat? Mau jadi berkat? Oke, amin. Kak Vena percaya adik-adik semuanya mau dipakai oleh Tuhan menjadi berkat di mana saja kita berada. Jangan takut, kenapa? Tuhan ada di dalam kita. Roh Kudus Tuhan sudah berikan untuk menolong kita semua. Oke, amin buat kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kak Vena ajak kita semuanya berdoa untuk mengucap syukur untuk kebenaran yang kita dengar pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini Bapak. Kami boleh belajar tentang iman seorang pelayan perempuan yang bisa dibagikan sehingga orang lain dapat menerima keselamatan bahkan kesembuhan di dalam hidup mereka Bapak. Terima kasih Bapak, bantu juga setiap kami, baik saya maupun adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing, untuk berani memperkatakan kebenaran firman Tuhan, untuk berani menegur, untuk berani melakukan hal-hal yang baik walaupun di sekeliling kami tidak mendukung kami Tuhan. Tolong setiap kami Bapa, ini hati kami Tuhan, kami percayakan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya kami adalah warga kerajaan surga. Ampuni setiap kelemahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi adik-adik, siap jadi berkat? Sekali lagi Kak Vena bilang, siap jadi berkat? Oke, semuanya pasti siap jadi berkat. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Yes, semangat terus. Ingat adik-adik, jaga kesehatan ya. Mulai banyak yang terkena COVID. Adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan, jangan keluar sembarangan, tetap pakai masker, siapkan hand sanitizer di mana saja adik-adik berada ya. Keluar rumah jika ada perlu saja ya. Ingat jaga kesehatan. Tuhan mengasihi adik-adik, Tuhan mengasihi kita semua. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Kingdom Kids yang ikut Nobar Superbook dan Kids Challenge, caranya klik langsung link Google Meet pada pesan broadcast WhatsApp di link Sekolah Minggu Online Abi Matawai. Kedua, klik minta bergabung. Mudah bukan? Bagi adik-adik yang ikut Nobar Superbook dan Kids Challenge minggu ini akan mendapatkan e-komik Alkitab gratis. Informasi persembahan Sekolah Minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Simpedes Unit Pandawai atas nama Pelayanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 535. Informasi buat adik-adik, persembahan sekolah minggu kalian dapat dikumpulkan selama 1 bulan di rumah masing-masing dan dapat menghubungi nomor WA Abi Matawai 081 238 041007 supaya guru kelas sekolah minggu kalian dapat mengambil persembahan adik-adik di rumah ya. Terima kasih telah mendukung pekerjaan pelayanan sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkatimu.